Halo teman-teman, jumpa lagi kita di Mmm, podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak mhm. Linto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat, Mas Wawan, untuk menegakkan keadilan di dunia perpajakan dan memberi edukasi ini terkait dengan, apa ya, fiskal di negara kita ini, Mas Wawan. Oke, kali ini IWPI langsung masuk ke dunia fiskal ya, bukan Mmm, cuman eh, ngomongin korteks, tapi juga ngomongin fiskal nih. Ini mengenai Purbaya lagi nih. Purbaya mengatakan eh, kantor kantor pusat Pemda, itu heeh, Pemda, bisa memberikan hutang kepada Pemda. ya. Nah, gimana gimana Pak? Ya, IWPI ini menanggapi ini. saya lihatkan beritanya dulu, Mas, ya. Hmm, Nah, ini kita merespon ini, Mas, ini, Mas, hmm. supaya ungkap alasan Pemda, BUMN, BUMD boleh ngutang ke pusat. Ini, Mas. Oke, Nah, ini memang ada peraturan pemerintahnya, Mas. Nah, oke. nanti Pak Purbaya kan saya melaksanakan peraturan gitu loh, Mas. Tapi Hmm, gini loh, Mas, Anda sebagai ahli di bidang keuangan, Anda harus ngasih hmm, masukan apabila atasan salah kan gitu, Mas. Jangan pokoknya atasan saya ngikutin ya, ya apa gunanya kan gitu, Mas. Katanya profesional, yang pahit-pahit akan diceritakan ke atasannya, tapi eee, terus, nah, ini 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 Mas, ini kan dibantu dari tim sekolah negarawan, Mas, ya. Kita minggu mmm, depan akan buat acara juga, Mas, 10 November. Ini ilustrasi singkat aja, Mas, ya, bahwa kondisi negara kita ini seperti ini, Mas. Rakyat ini sebagai ilustrasi, sebagai istri, sudah diceraikan oleh suaminya, yaitu MPR, Mas. mmm, Itu berdasarkan Undang-Undang Amandemen ke-4, Mas. Tapi mmm, yang secara letter luck mmm, menceraikan istrinya rakyat itu, Mas, yaitu Amandemen mmm, ke-3 tahun 2001. Sejak mmm, saat itu rakyat tidak dilindungi siapa-siapa, Mas Wawan. Di sini mmm, MPR itu menikah dengan kepala pemerintahan, yaitu presiden. Di bawah presiden nanti ada Pemda-Pemda sebenarnya, Mas Wawan. Di sinilah mmm, presiden juga dibantu oleh staf asisten rumah tangga, yaitu DJP dan mmm, Kemenq. Kita fokus di sini, Mas, ya. mmm, Nah, presiden ini dan atau dinamakan pemerintah pusat, presiden mmm, sebagai kepala pemerintahnya, ini adalah hanya asisten rumah tangga, Mas Wawan. Terus dia mmm, karena wilayah Indonesia luas, dibantulah staf-staf asisten rumah tangga, yaitu kepala daerah, misalkan mmm, gubernur, wali kota, bupati, Mas Wawan. mmm, Jadi nanti ini akan nyambung ke materi berikutnya, Mas, ya. Jadi ini kita harus mmm, pemahamannya bahwa kepala pemerintahan atau presiden dan kepala daerah ini hanyalah asisten rumah tangga, Mas, yang mmm, menjalankan pelayanan publik mmm, pada seluruh rakyat Indonesia. mmm, Ini ya, ini Mas judulnya kita kali ini merespon berita tadi, mmm. pemerintah pusat bukan bank, Mas. Jadi pemerintah pusat ini bukan bank loh, Mas. Menolak logika hutang antar sesama pelayan publik. Jadi kan pemerintah pusat ini pelayanan publik di tingkat nasional. Pemerintah Mmm, daerah itu adalah pelayanan publik di tingkat regional, teman-teman. mmm. Jadi sama aja sebenarnya? Kan sama sama pelayanan publik, Mas, sama asisten Mmm, rumah tangga atau sama dengan ini, Mas, apa, pembantu lah, Mas. Masa mmm. sesama asisten rumah tangga saling utang-mengutangi gitu loh, Mas. Iya, Nah, di negara republik, kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, lalu mengapa pelayan publik saling berhutang memakai uang rakyat? Kebijakan baru Presiden, PP 38 tahun 2005, menetapkan ditetapkan Presiden Prabowo Subianto 10 September 2025, mengatur pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat kepada Pemda, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMND. Sumber dana berasal dari APBN, uang rakyat lagi, teman-teman. Pemerintah daerah kini bisa berutang kepada pemerintah pusat dengan bunga, denda, dan jaminan. Dana alokasi khusus dan dana bagi hasil. Ini Mas, dana bagi hasil apa ya, Mas? Hibah ini, Mas, ya. Nah, utangnya ini ada bunganya. dikenai bunga? Ada bunganya, Mas, berdasarkan Oh, PP tersebut. oke. Mmm, Nah, akar masalah, logika yang menyimpang. Ini, Mas. Ini tidak mmm, masalah. Mungkin nanti kita akan dikritik banyak pengamat, Mas. Ini siapa ini channel ini kok berani membahas seperti ini, gitu, Mas. mmm, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama-sama pelayan publik. Keduanya digaji dari sumber yang sama, yaitu rakyat.
Kan mereka ini sebenarnya kan nggak punya pekerjaan, Mas, ya, melamarlah ke rakyat selama ini masih 5 tahun. Hmm. Nah, nanti 5 tahun dia boleh mencalonkan lagi, melamar lagi ke kita, ke rakyat, melalui Hmm. pemilu, pemilu nasional ataupun pemilu daerah, gitu, Mas, Hmm. atau pilkada. Nah, Hmm. uang APBN atau APBD bukan milik lembaga, tapi amanah rakyat. Lalu Hmm. kenapa sesama pelayan publik saling meminjam uang milik majikan yang sama? Ini kan uangnya kan milik rakyat, Mas. Ini kan Iya. uang milik rakyat udah dikuasai oleh mereka, itu loh, Mas. Hmm. Mereka bisa saling meminjamkan uang itu, gitu, Mas. Nah, Hmm. padahal yang kita ketahui, Mas Awan, contohnya daerah yang kaya, Mas, ya, mungkin apa Kalimantan yang kaya sumber daya alam, atau kemarin mana mungkin Riau. Nah, itu kan Hmm. kadang uangnya larinya ke pusat, Mas. Lah Hmm. saat daerah butuh uang, malah mereka pinjam, kan lucu, Mas. Hmm. Nah, ini Mas ya, kalau analogi keluarga, Mas ya. Nah, ini peran ya. Rakyat itu pemilik rumah, Mas, simbol ibu dan atau ayah. Fungsinya pemegang kedaulatan Hmm. atau sumber kekayaan. Pemerintah pusat dan daerah itu asisten rumah tangga, Mas. Hmm. Fungsinya hanya pelaksana tugas publik. Hmm. Nah, kekayaan alam dan pajak ini adalah uang belanja rumah. Nah, ini adalah Hmm. sumber operasional rumah rumah tangga negara, itu Mas. Hmm. Kalau asisten rumah tangga saling meminjam uang dapur milik majikan, lama-lama beras habis sebelum dimasak, Mas. Hmm. Jadi mau dimasak udah nggak ada berasnya, Mas. Nah, ini Mas ya, perspektif konstitusi. Nah, ini kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, Hmm. ini dari tim ini kan IWPI bersama dengan tim sekolah negarawan, Mas, ini Hmm. membuat rancangan amandemen kelima. Nah, itu nanti bisa dibuka di ebook.sekolahnegarawan.id, Mas. Nah, Hmm. itu kita open source kan. Nah, Hmm. ini kita sebenarnya sudah memikirkan itu, Mas Awan. Hmm. Pasal 100 ayat 8, Mas. Huruf B, Hmm. pemerintah daerah dapat mengajukan permintaan kepada presiden selaku kepala pemerintahan, Mas ya, Hmm. atau pemerintah pusat untuk memperoleh persetujuan pencarian dana tambahan. Jadi Hmm. antar sesama Pemda ini, Mas, atau sesama pemerintah ini tidak ada utang piutang. Yang ada karena ini untuk demi pelayanan publik lebih baik, udah langsung pemerintah pusat langsung ngasih tambahan dana itu, Mas. Hmm. Artinya hubungan pusat daerah bersifat koordinatif dan sinergis, bukan kreditur debitur. Hmm. Ini sudah kita pikirkan, Mas Awan. Ini kenapa kita pikirkan seperti itu, karena ini, Mas ya, yang sering kita ketahui, Hmm. pembangunan di negara kita ini sangat lambat karena ini, Mas, kita kena ini, Mas, anggaran-anggaran tuh, Mas. Jadi anggaran itu Hmm. rata-rata dicairkannya itu di akhir tahun, Mas. Jadi kalau di tengah tahun atau di awal tahun, itu kadang kesulitan anggaran atau punya idenya di akhir tahun, Mas, bulan Desember. Wah, nggak bisa, ini harus dilaksanakan tahun depan, dianggarkan dulu. Nah, Hmm. ini ada pasar seperti ini nih, biar pembangunan itu berkelanjutan, Mas, kayak perusahaan, Mas. Yang penting Hmm. masih ada dananya, baru bisa berjalan. Makanya itu perspektif kita, Mas Awan, harus bisa membedakan negara dan pemerintah, lembaga negara dan lembaga pemerintah. Nanti baru Hmm. bisa bisa bedakan bendara dan kasir. Kasir Hmm. pun nanti akan kelihatan, Mas. Kas Hmm. besar dan kas kecil. Jadi negara tadi itu punya kas besar, Hmm. pemerintah itu hanya mengelola kas kecil, Mas. Hmm. Bahaya logika hutang antar pemerintah, Mas. Ini melemahkan desentralisasi fiskal. Hmm. Daerah makin tergantung pusat, bukan mandiri, Mas. Hmm. Yang kedua, membuka ruang korupsi dan manipulasi anggaran. Banyak dokumen, Hmm. bunga, potongan yang bisa disalahgunakan. Yang Hmm. ketiga, membebani rakyat secara ganda, Mas. Rakyat Hmm. membayar pajak, menanggung bunga dari uangnya sendiri. Jadi kan ini Hmm. APBN dari uang pajak, Mas ya. Dibuat Hmm. ngutangi Pemda. Pemda harus bayar utang, Mas. Lalu otomatis Pemda nanti akan naikkan pajak daerah. Yang Hmm. rakyat ada tinggal di situ juga, Mas. Hmm. Menjadikan negara seolah perusahaan keuangan. Pemerintah pusat berperan sebagai bank, bukan pelayan publik. Hmm. Nah, filosofi republik, pelayan bukan pemilik, Mas. Republik berasal dari kata res publica, urusan publik bukan bisnis pribadi. Dalam republik, rakyat adalah sumber kekuasaan dan kekayaan. Pemerintah hanya pengelola dan pelayan. Jika pelayan mulai memperlakukan rakyat sebagai debitur, maka republik berubah menjadi korporasi kekuasaan. Hmm. Negara bukan bank, rakyat bukan nasabah. Hmm. Dana tambahan antar pemerintah seharusnya berbentuk transfer fiskal transparan, bukan pinjaman berbunga. Dana gotong royong antar wilayah. Terapkan Hmm. prinsip keadilan fiskal, bukan keuntungan finansial. Solidaritas antar pelayan publik, bukan persaingan kas. Hmm. Refleksi moral dan kebijakan, kalau sesama pelayan publik sudah saling menagih bunga,
siapa lagi yang akan tulus melayani rakyat, Mas? Hmm. Nah, saatnya mengembalikan etika publik dalam keuangan negara. Makna pemerintah sebagai amanah rakyat bukan institusi yang memperjualbelikan dana rakyat. Hmm. Pemerintah pusat bukan bank, pemerintah daerah bukan nasabah, keduanya hanyalah pelayan publik yang digaji oleh majikan bernama rakyat. Hmm. Terima kasih Mas, ini membuka memang anti mainstream Mas. Belum ada Mas, ini mungkin pengamat yang Oke. Tapi jadi sekarang kalau Pemda kekurangan dana gimana solusinya? Nah, ini yang baru ini Mas, berdasarkan PP ini harus mengajukan tadi Mas, utang ke pemerintah pusat, tapi syaratnya banyak Mas, harus berapa persen ini Mas ya, hutangnya itu harus berapa persen dari apa itu ada Mas, terus Hmm. jaminannya nanti DAU atau DAK-nya kalau kamu nggak bisa bayar tepat waktu, kamu saya potong gitu Mas, terus ada Hmm. bunganya, pokoknya ada sekitar 8 atau 10 dokumen yang harus dilengkapi Mas Awan. Oh, tapi kalau rakyat yang butuh dana bisa nggak kita minjam kepada Purbaya? Nggak bisa Mas. Waduh, waduh, sulit-sulit ya. Jadi ini kan lucu Mas Awan, transfer dari TKD Mas, transfer ke daerah TKD itu kan dikurangi Mas Aman. Hmm. Karena dianggap pemerintah daerah tidak cakap dalam belanjanya. Gitu Mas. Hmm. Sekarang begitu pemerintah daerah kesulitan keuangan, kamu bisa loh utang ke saya itu Mas, kan lucu Mas. Jadi bukan dipotong, tapi diberikan syarat. Iya, dipotong Mas. Dipotongnya udah pasti, tapi kalau kamu nggak punya uang, kamu bisa utang ke saya itu loh Mas. Iya, jadi sebenarnya kan secara de facto kan bukan dipotong, tapi diberikan syarat, diberikan bunga. Ya faktanya kan pasti Pemda minjam, nggak mungkin nggak Iya, minjam. karena Ya. nggak punya dana untuk kegiatan pembangunan di daerahnya, Mas Aman. Sama aja Ya malak kasihan sebenarnya. daerah yang kaya Mas, akan sumber daya Hmm. alam, betul Mas. Kalau Jawa ini yang kebagian untungnya Mas, Jakarta terutama. Oh, Semua kekayaan alam kan masuk ke Jakarta dulu uangnya Mas, pembangunan di Jakarta aja Mas. ya ya. Oke Pak, terima kasih IWPI ya sudah bahkan menyampaikan pendapatnya mengenai pelayanan publik, mengenai salah kaprahnya paradigmanya si Menko Purbaya. Kita akan terus berusaha podcast terus ya supaya dapatin edukasi terus dari IWPI. Terima kasih Pak Rinto, kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke.